Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku ketua dari kelompok 7, Muhammad Rafli Mairuddin, dan juga segenap anggota kelompok 7, ada Geratus Abilio, Irfan Dwi Kansa, Syafira Nurul Fauzia, dan juga Maulidia. Dalam kesempatan kali ini, kami semua ingin menjelaskan mengenai mengelola resiko. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan proaktif daripada reaktif. Ini adalah pencegahan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa kejutan dikurangi dengan konsekuensi negatif yang terkait dengan kejadian yang tidak diinginkan. Ini juga mempersiapkan manajer proyek untuk mengambil tindakan ketika waktu, biaya, dan keuntungan teknis yang memungkinkan. Adapun proses manajemen risiko, yaitu terdiri dari 3 proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Nah, kesimpulannya ialah pada 7.1 ini, jadi peluang terjadinya peristiwa manajemen risiko, semisal adanya kesalahan dalam perkiraan waktu, perkiraan biaya, atau teknologi desain, yang paling besar selama tahap awal proyek dan ada dampak biaya dari peristiwa risiko tersebut yang sangat meningkat selama umur proyek tersebut. Misalnya, seperti peristiwa risiko cacat desain yang terjadi setelah prototipe yang memiliki dampak biaya atau waktu yang lebih besar daripada yang ditemukan selama tahap perencanaan proyek. Biaya pengendalian risiko yang salah kelola itu di awal proyek. Contohnya oleh NASA, Mars Climate Orbiter tahun 1999 yang bernasib buruk. 7.2 Identifikasi resiko. Proses identifikasi risiko adalah fokus pada tujuan dan bukan pada peristiwa yang dapat menghasilkan konsekuensi. Misalnya, anggota tim dapat mengidentifikasi kegagalan memenuhi jadwal sebagai risiko utama. Apa yang perlu mereka fokuskan adalah kejadian yang dapat menyebabkan hal ini terjadi, yaitu perkiraan yang buruk, cuaca buruk, keterlambatan pengiriman, dan lain-lain. Hanya dengan berfokus pada peristiwa aktual, solusi potensial dapat ditemukan. Organisasi menggunakan struktur perincian risiko atau RBS bersama dengan struktur perincian kerja atau WBS untuk membantu tim manajemen mengidentifikasi dan akhirnya menganalisis risiko. Adapun metode identifikasi risiko yang pertama, analisis data historis, kedua, pengamatan dan survei menggunakan kuesioner, inspeksi langsung, dan interaksi dengan unit kerja. Ketiga, pengacuan, keempat, pendapat ahli. Jadi kesimpulannya yaitu identifikasi risiko yang dapat memengaruhi proyek yang biasanya manajer proyek bekerja sama selama fase perencanaan, tim manajemen risiko yang terdiri dari anggota tim inti dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa kelompok pembuat penilaian yang lebih akurat tentang risiko daripada individu. Tim menggunakan brainstorming dan teknik identifikasi masalah lainnya. Untuk mengidentifikasi masalah potensial, peserta didorong untuk tetap berpikiran terbuka dan menghasilkan sebanyak mungkin risiko yang mungkin terjadi. 7.3 Penilaian risiko. Penilaian risiko ini harus mendapat perhatian sementara yang lain menimbulkan ancaman serius bagi kesejahteraan proyek. Manajer harus mengembangkan metode untuk menyaring daftar risiko dan menghilangkan risiko yang tidak penting atau berlebihan, dan membuat stratifikasi yang layak. Risiko proyek manajer yang tersambar petir di lokasi kerja akan memiliki dampak negatif yang besar pada proyek, tetapi kemungkinan sangat rendah sehingga tidak layak dipertimbangkan. Proses manajemen penilaian risiko mengacu pada standar IOS 31000 di tahun 2018 dapat dikelompokkan menjadi tahap penetapan, 1 lingkup, konteks, dan kriteria, 2 penilaian risiko, dan
tahan melakukan risiko. Jadi kesimpulannya 7.3, jadi memiliki risiko proyek seperti pewenang keputusan telah digunakan untuk menilai program alternatif tindakan menggunakan nilai yang diharapkan. Variasi statistik nilai sekarang yang singkat NPF memiliki digunakan untuk penilaian risiko arus kas dalam proyek. Korelasi antara proyek masa lalu arus kas kurva S. Kurva biaya proyek kumulatif garis dasar selama umur proyek telah digunakan untuk penilaian risiko arus kas. Evaluasi program dan teknik review dan simulasi dapat digunakan untuk peninjauan aktivitas dan risiko proyek. 7.4 Pengembangan respon risiko. Risiko secara konsep adalah uncertainty event atau peristiwa yang tidak pasti yang mana jika terjadi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap proyek. Jadi, uncertainty bisa terjadi dan bisa juga tidak. Tapi dalam riset manajemen, kita perlu bertindak proaktif, jadi mencoba mencegah terjadinya riset atau mengurangi probabilitasnya ataupun tingkat dampak yang ditimbulkannya. Bisa berupa avoid, exploit, share, extend, transfer, dan share. Jadi, respon risiko dalam manajemen risiko sangat berlapis. Pertama, kita harus berasumsi kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan proyek kita gagal. Dan jika kita tahu faktor tersebut, maka kita bisa mengembangkan respon risikonya. Dan bahkan respon risiko tersebut, kita harus berasumsi gimana kalau responnya gagal atau kurang efektif. Berarti kita pun harus membuat respon cadangan yang bisa mengantisipasi jika respon risiko kita gagal. Dengan memahami konsep ini dan menerapkannya dalam proyek, diharapkan proyek bisa berhasil dan tercapai sasaran proyek. Tujuh titik lima. Perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi adalah suatu tindakan yang dirancang untuk membantu organisasi merespons secara efektif dan cepat ketika sebuah organisasi mengalami suatu peristiwa tak terduga yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kondisi keuangan, citra bisnis, atau potensi pasar dari suatu perusahaan. Sebuah rencana kontingensi juga dikenal sebagai rencana ini pun dapat kita sebut dengan plan B atau rencana cadangan. Dengan kata lain merupakan proses keseluruhan mempersiapkan kejadian yang tidak dapat dikira-kira kapan akan terjadi. Rencana kontingensi bisa kita katakan merupakan komponen penting dalam kelangsungan bisnis. Jadi kesimpulannya ialah semua pihak yang terkena dampak harus menyetujui rencana kontingensi dan memiliki wewenang untuk membuat komitmen. Rencana darurat mereka untuk dua pemasok komponen besar menunjukkan betapa seriusnya manajemen risiko dipandang. Unit baru ini akan menggunakan panel bundar yang terbuat dari logam terikat, yang pada saat itu merupakan teknologi baru untuk TransCold. Jika pendekatan kontingensi ini diperlukan, itu akan meningkatkan biaya produksi, tetapi proyek masih akan selalu tepat waktu. 7.6 Manajemen peluang. Peluang adalah peristiwa yang dapat berdampak positif pada tujuan proyek. Misalnya, cuaca yang luar biasa baik dapat mempercepat pekerjaan konstruksi atau penurunan harga bahan bakar dapat menciptakan penghematan yang dapat digunakan untuk menambah nilai suatu proyek. Manajemen peluang ialah proses memantau semua kemungkinan prospek yang dapat dikonversi secara positif, yang pada dasarnya proses sama yang digunakan untuk mengelola risiko negatif diterapkan pada risiko positif. Selanjutnya, dengan kesimpulan berikut, maka terjadi adanya peluang yang diidentifikasi, dinilai dalam hal kemungkinan dan dampak, serta ada tanggapan yang ditentukan atau bahkan rencana darurat yang dapat ditetapkan untuk memanfaatkan peluang jika itu terjadi.
Pengecualian utama antara mengelola risiko negatif dan peluang adalah dalam tanggapan. Profesi manajemen proyek telah mengidentifikasi 4 jenis respon yang berbeda terhadap suatu peluang. 7.7 Pendanaan kontingensi dan penyangga waktu. Rencana kontingensi meningkatkan kemungkinan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Rencana tersebut dapat berupa solusi sederhana atau rumit dan secara rinci. Tanggung jawab atas risiko harus diidentifikasi dan didokumentasikan dengan jelas. Diinginkan dan bijaksana untuk menyimpan cadangan sebagai lindung nilai terhadap risiko proyek. Anggaran cadangan terkait dengan WBS dan harus dikomunikasikan kepada tim proyek. Kontrol atas cadangan manajemen harus tetap berada di tangan pemilik, manajer proyek, dan orang yang bertanggung jawab. Jadi, penggunaan cadangan kontingensi ini harus dipantau, dikendalikan, dan ditinjau secara ketat sepanjang siklus hidup proyek. 7.8 Kontrol respon risiko. Sementara kegiatan kontrol paling sering dikaitkan dengan strategis pengurang risiko, kegiatan kontrol tertentu juga mungkin diperlukan ketika mengeksekusi salah satu respon risiko lainnya. Kontrol perubahan itu penting dan mengharuskan seseorang atau beberapa kelompok bertanggung jawab untuk menyetujui perubahan, penjagaan proses diperbarui, dan mengkomunikasikan perubahan kepada tim proyek dan pemangku kepentingan yang relevan. Kontrol proyek sangat bergantung pada menjaga arus proses kontrol perubahan. Kesimpulan 7.8, jadi pengendalian kontrol risiko melibatkan pelaksanaan strategis respon risiko, pemantauan peristiwa pemicu, memulai rencana kontingensi dan pengawasan risiko baru, dan penetapan sistem manajemen perubahan untuk menangani peristiwa yang memerlukan perubahan formal dalam ruang lingkup anggaran dan atau jadwal proyek merupakan elemen penting dan pengendalian risiko. Ubah manajemen kontrol. Sistem manajemen perubahan melibatkan pelaporan, pengendalian, dan pencatatan perubahan pada baseline proyek. Elemen utama dari proses pengendalian risiko adalah manajemen perubahan. Setiap detail dari rencana proyek tidak akan terwujud seperti yang diharapkan. Mengatasi dan mengendalikan perubahan proyek menghadirkan tantangan berat bagi sebagian besar manajer proyek. Karena perubahan tidak dapat dihindari, proses tinjauan dan pengendalian perubahan yang terdefinisi dengan baik harus ditetapkan sejak awal siklus perencanaan proyek. Dengan catatan, beberapa organisasi menganggap sistem kontrol perubahan sebagai bagian dari manajemen konfigurasi. Oke, kali ini kami ingin menunjukkan video mengenai mengelola resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah tentang manajemen resiko. Apakah manajemen resiko itu? Manajemen resiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengelola semua ketidakpastian yang berupa ancaman dengan memberdayakan semua potensi yang ada. Strateginya bisa dengan cara memindahkan resiko. Kemudian juga bisa dengan cara menghindari resiko dan terakhir memperkecil resiko atau mengurangi resiko. Sebelum kita menginjak ke manajemen resiko lebih dalam, kita akan membahas tentang resiko sendiri. Pengertian resiko
adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Resiko juga ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Resiko juga didefinisikan sebagai probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang kita harapkan. Resiko ditimbulkan dari ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti dikarenakan beberapa hal. Pertama, bisa jadi ada tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan antara awal sampai akhir, sehingga apapun bisa terjadi. Kemudian juga adanya keterbatasan informasi yang kita terima. Adanya keterbatasan pengetahuan, kemampuan atau teknik dalam pengambil keputusan. Beberapa ketidakpastian yang bisa kita klasifikasikan. Pertama, adalah ketidakpastian berkaitan dengan ekonomi. Misalnya, adanya perubahan sikap dari konsumen, perubahan teknologi, atau perubahan yang terjadi, misalnya ada resesi ekonomi. Seperti sekarang, ada kondisi yang tidak kita inginkan. Ada pandemi yang cukup mengganggu, sehingga ekonomi terganggu. Kemudian juga ada ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, sehingga membuat aktivitas manusia terganggu. Dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh manusia sendiri. Misalnya terjadi peperangan, terjadi kejahatan, pencurian semisal, atau kejahatan yang lain yang mengakibatkan adanya perubahan atau dampak pada kegiatan yang kita lakukan, terutama proyek. Bisa juga resiko yang spekulatif, resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Misalnya resiko yang bersangkutan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar, sehingga dia berani mengambil keputusan yang cukup besar, semisal melakukan perjudian, melakukan resiko hutang piutang, dan lain sebagainya. Kita juga mengenal resiko yang lain, semisal resiko fundamental. Resiko fundamental ini resiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkannya kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya pada sesuatu, tapi banyak, misalnya resiko akibat bencana alam, sehingga dapat merubah banyak hal. Kemudian ada resiko khusus, yaitu resiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Semisal ada pesawat jatuh, kita bisa mencari tahu penyebabnya kenapa pesawat itu jatuh, atau kapal karam semisal. Kemudian ada juga resiko dinamis. Ini resiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ada ilmu dan teknologi, atau kebalikannya, ada juga resiko statis, seperti hari tua dan resiko kematian. Resiko bisa berasal dari internal kita, yaitu resiko yang berasal dari perusahaan sendiri, seperti misalnya ada kecelakaan kerja, ada miscommunication dalam manajemen, atau manajemen yang kurang baik. Kemudian resiko juga bisa terjadi dari sisi eksternal, semisal adanya resiko pencurian, adanya resiko yang berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat, ada juga resiko yang berkaitan dengan persaingan usaha, atau persaingan-persaingan yang lain. Suatu proses dalam mengidentifikasi dan mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan resiko. Tahap-tahap dalam manajemen resiko, pertama dengan identifikasi, kemudian analisis resiko, dilanjutkan dengan pengelolaan resiko, berikutnya implementasi dan manajemen resiko, terakhir dengan monitoring. Identifikasi resiko. Proses ini meliputi identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi resiko akurat dan komplit sangat vital dalam manajemen resiko. Salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi resiko adalah dengan mendaftar resiko-resiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin yang bisa kita daftar. Kemudian, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi resiko antara lain dengan brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain sebagainya.
Identifikasi resiko adalah merinci resiko-resiko yang ada sampai level yang detail dan kemudian menentukan signifikasinya atau potensinya serta penyebabnya melalui program survei dan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang ada. Resiko-resiko yang telah dirinci ini kemudian digolongkan dalam kategori-kategori. Beberapa teknik identifikasi resiko berdasarkan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Pertama dengan Documentation Review atau arsip dokumen. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi resiko dapat diketahui dengan mempelajari jadwal proyek, prioritas pekerjaan proyek, atau informasi lainnya. Kemudian dengan checklist analisis. Identifikasi resiko dengan menggunakan checklist analisis ini dapat mengembangkan data-data dari sejarah yang biasa terjadi pada proyek sejenis. Dan kemudian menggunakan analisis berdasarkan asumsi. Setiap proyek dapat dijabarkan dan dikembangkan berdasarkan hipotesa atau skenario dan asumsi yang digunakan oleh project team. Analisa yang didasarkan oleh asumsi adalah cara untuk mengetahui kevalitan dari asumsi yang telah mereka lontarkan pada proyek tersebut. Setelah kita melakukan identifikasi resiko, berikutnya kita melakukan analisis resiko. Analisis resiko ini adalah pengukuran resiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan kemungkinan terjadinya resiko. Penentuan probabilitas terjadinya sesuatu event sangatlah subjektif berdasarkan nalar atau pengalaman. Beberapa resiko sangat mudah diukur, tetapi juga beberapa resiko ini sangat sulit diukur dan sangat jarang terjadi. Sehingga sangat penting bagi kita, manajemen risiko, untuk melakukan dugaan-dugaan yang terbaik. Sehingga kita bisa melakukan prioritas dengan baik serta mengimplementasikannya dalam perencanaan manajemen risiko. Salah satu analisis risiko adalah dengan cara menggunakan teknik kualitatif. Analisa risiko secara kualitatif dapat memperkirakan prioritas dari risiko yang telah teridentifikasi dengan mengetahui kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dampak yang terjadi apabila risiko terjadi. Cara yang digunakan dalam kualitatif, pertama bisa dengan memperkirakan dampak yang didapat. Yang kedua dengan cara matriks atau kemungkinan dari dampak. Yang ketiga dengan cara kita mengkategorisasikan risiko atau risk categorization. Untuk itu, maka kita perlu membuat suatu matriks penilaian risiko. Contoh seperti ini adalah contoh metrik dalam penilaian risiko. Kemudian, kita juga bisa mengukur bobot risiko dengan menggunakan tabel. Kita membobotkan dari 1 sampai dengan 5, dari skala sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi pada bobot yang kelima. Dengan probabilitas, pada skala 1, bobot pertama sangat rendah, hampir tidak mungkin terjadi, dan tidak berdampak atau dampaknya kecil. Pada skala 2, rendah, bisa jadi terjadi, kadang terjadi, dengan dampak kecil pada biaya, waktu, dan kualitas. Pada bobot ketiga atau sedang, mungkin terjadi dengan memberikan dampak sedang pada biaya, waktu, dan kualitas. Dimulai kemudian yang mulai tinggi, bobot keempat, probabilitasnya sangat mungkin terjadi dengan dampak substansial yang pada biaya, waktu, dan kualitas. Dan yang tertinggi pada bobot kelima sangat tinggi. Hampir pasti terjadi probabilitasnya dengan berdampak yang mengancam kesuksesan proyek. Matriks penilaian risiko, tabel 1 peluang atau kemungkinan dengan tingkatan A, B, C, D, E, di mana A yang hampir pasti terjadi, sedangkan E sangat jarang terjadi. Pada posisi A, hampir pasti terjadi dengan penjelasan semisal suatu kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi atau setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian kita membuat tingkatan B, mungkin terjadi. Penjelasannya adalah suatu kegiatan yang mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi. Tingkatan C atau sedang, suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Tingkatan D, kecil kemungkinannya. Tingkatan E, hampir jarang terjadi. Ini adalah suatu insiden yang mungkin terjadi, yang khusus. Kemudian kita membuat tingkatan
1-5 akibat. Dengan kriteria dari bawah, tingkatan pertama tidak signifikan. Ini tidak ada cedera, kerugian materi sangat kecil. Kemudian tingkatan minor memerlukan perawatan P3K, kerugian materi sedang. Tingkatan ketiga sedang, memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja atau hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu. Kerugian materinya cukup besar. Tingkatan 4 yang mayor, cedera yang mengakibatkan cacat atau hilangnya fungsi tubuh secara total, tidak berjalannya proses produksi, kerugian materi besar. Sedangkan yang tingkatan kelima atau bencana, ini menyebabkan kematian atau kerugian materi yang sangat besar. Berikutnya, dari hal-hal yang terjadi tersebut, kita membuat matriks penilaian resiko dengan peluang tingkatan seperti yang ada di atas. Sebelumnya, ada peluang A, B, C, D, E, dan akibat 1 sampai dengan 5. Di sini kita melihat mana posisi yang tinggi, mana posisi yang signifikan, moderat, atau rendah. Tinggi sehingga memerlukan perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak dan penanganannya dengan segera atau kondisi darurat. Untuk signifikan, memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan atau kondisi bukan darurat. Sedangkan yang R, resikonya rendah, bisa ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku. Dampak adalah efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan suatu resiko. Dampak bisa sangat rendah hingga sangat tinggi. Dampak yang sangat rendah, biaya dana mencukupi, waktu agak menyimpang dari target, kualitas agak berkurang. Dampak rendah membutuhkan dana tambahan dengan waktu agak menyimpang dari target, kualitas gagal untuk memenuhi janji pada stakeholder. Dampak sedang membutuhkan biaya tambahan, waktu berdampak pada stakeholder, kualitas target tidak dapat dimanfaatkan. Dampak tinggi, biaya sangat besar, waktu gagal memenuhi deadline, kualitas gagal untuk memenuhi kebutuhan banyak stakeholder. Dampak yang sangat tinggi, biaya yang semakin besar, penundaan bahkan merusak proyek. Secara kualitas, proyek tidak efektif dan tidak berguna. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Pengelolaan risk reduction disebut juga risk mitigation, yaitu merupakan metode untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu resiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko. Kemudian kita bisa melakukan risk transfer, yaitu memindahkan resiko kepada pihak lain, umumnya kepada pihak yang kontrak melalui asuransi, yaitu pihak asuransi. Juga ada resiko berupa risk deferral. Dampak suatu resiko yang tidak selalu konstan. Risk deferral ini meliputi menunda suatu aspek suatu proyek sehingga saat di mana probabilitasnya terjadi resikonya tersebut kecil. Kemudian risk retention. Walaupun resiko tentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun dengan mentransferkannya, namun beberapa risiko tetap harus diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Sekarang kita masuk ke implementasi dari manajemen risiko, yaitu dengan memilih respon yang akan digunakan dalam menangani risiko. Implementasi yang akan dan telah direncanakan sebelumnya. Dengan cara memonitoring risiko. Kerugian membutuhkan suatu perubahan dalam perencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Untuk itu penting dilakukan monitoring. Pengawasan dan kontrol terhadap risiko. Pengawasan dan kontrol terhadap risiko adalah proses dari mengidentifikasi, menganalisa, dan merencanakan untuk risiko baru yang muncul, mengawasi risiko-risiko yang telah teridentifikasi, menganalisa kembali risiko-risiko yang sudah ada,
pengawasan terhadap resiko-resiko yang telah terjadi dan memeriksa pelaksanaan dari respon yang dilakukan terhadap resiko dan mengevaluasi keefektivitasannya. Dari penjelasan-penjelasan ini, maka pentingnya kita mempelajari resiko, baik sebagai anggota organisasi maupun pribadi. Sebagai anggota organisasi, fungsi dari mempelajari manajemen resiko adalah untuk mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian yang terjadi dari suatu peristiwa yang merugikan. Sedangkan secara pribadi, sebagai manajer resiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadi sehari-hari. Manfaat manajemen resiko ini bagi perusahaan, pertama, bisa menimbulkan keyakinan kepada pemimpin sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk menganalisis, menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari. Kemudian juga bisa dapat mengurangi keraguan-keraguan dalam pengambilan keputusan yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak-pihak yang terkait. Bagi keluarga semuanya, bagi keluarga karyawan maupun keluarga dari manajerial, mampu melindungi keluarga dan kerugian yang parah sehingga diharapkan tidak terjadi peristiwa yang merugikan. Jika keluarga telah terlindungi secara memadai dari risiko, semisal kematian, kehilangan kekayaan, dia akan memusatkan perhatian dalam pengembangan karir dan investasi, sehingga akan meringankan keluarga dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian atau risiko yang bisa terjadi. Bagi masyarakat, tentunya penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindari masyarakat di sekitar perusahaan akibat huru-hara, demo yang merusak akibat pemogokan kerja, semisalnya. Kemudian juga pengelolaan limbah yang baik ini akan menghindari pencemaran lingkungan dan akan ikut memelihara ketentraman bagi masyarakat sekitar perusahaan atau sekitar proyek. Berikut contoh resiko dari proyek pembangunan. Semisal contoh proyek adalah proyek pembangunan pusat perbelanjaan. Variabel resiko yang dapat terjadi, pertama, kurangnya daya tarik investor untuk membiayai proyek. Yang kedua, adanya persaingan baru dalam usaha yang sama, semisal sama-sama pusat perbelanjaan. Yang ketiga, tidak tersedianya dana dari investor. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap pembiayaan proyek oleh pemerintah, jika itu didanai oleh pemerintah atau menggunakan dana pemerintah. Yang kelima, tingginya nilai kompensasi dalam pembebasan lahan. Keenam, ketidakmampuan investor untuk membayar pinjaman modal. Berikutnya, adanya penundaan waktu konstruksi, kurangnya dukungan dari masyarakat setempat, baik juga dari legislatif, DPR, maupun dari pemerintah atau eksekutif. Kurangnya juga pengalaman investor untuk membangun proyek yang sama. Resiko terjualnya, misalnya jumlah stan yang akan dijual kurang sehingga banyak yang kosong. Kemudian juga yang ke-11, kurangnya kemampuan investor dalam mengatur, membangun, atau mengoperasikan dan membiayai proyek yang sama, semisal ini pasar. Berikutnya, kualitas pada saat konstruksi dan pengoperasionalan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. 13, risiko memburuknya keuangan investor pada saat operasional. Dalam proyek jalan ada beberapa variabel, contoh risiko yang kemudian bisa kita lakukan respon. Pertama adalah semisal perluasan lingkup pekerjaan. Responnya dengan cara dialihkan. Keterlambatan material dari supplier dengan cara dihindari. Persediaan material dengan cara dihindari. Kesulitan penggunaan desain dengan dikurangi. Kita tetap menggunakan desain yang ada. Yang kelima, volume material yang dikirim volumenya tidak tepat dengan cara dihindari. Kesulitan mendapatkan material dan peralatan dengan dikurangi. Perubahan spesifikasi oleh owner dengan dialihkan. Kenaikan harga material dialihkan. Data informasi proyek tidak sesuai atau kurang dengan dialihkan. Yang 10, manajemen sumber daya manusia yang tersedia kurang. Ini perlu dihindari. Demikian manajemen risiko, kita bisa mengambil keputusan apakah kita harus menghindari, mengalihkan,
atau kita mengurangi resiko yang ada. Semoga sukses dalam proyek. Saya Arif Ramansiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada audiens semua. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami semua berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.